Salah satu rekor terbaik wakil Asia di Piala Dunia adalah mencapai babak semifinal. Korea Selatan adalah wakil Asia yang pernah merasakan babak semifinal Piala Dunia. Banyak yang beranggapan pencapaian Korea Selatan ini bakal sulit diulangi tim-tim Asia. Selain itu, perjalanan Park Ji-sung dan kawan-kawan juga penuh drama, kontroversi, dan keberuntungan di Piala Dunia 2002 yang berlangsung di Korea Selatan dan Jepang. Sementara Jepang hanya mampu mentok hingga babak 16 besar saja setelah dikalahkan timnas Turki dengan gol sematawayangnya yang dicetak oleh pemain bergaya rambut nyentrik saat itu, Umit Davala. Timnas Korea Selatan saat itu tergabung di grup D bersama Amerika Serikat, Polandia, dan Portugal. Skuad Korea Selatan yang kala itu dihuni pemain seperti Lee Chun-soo, An Jung-hwan, Cha Duri, Park Ji-sung, penjaga gawang Lee Won-jae, serta sang kapten Hong Myung-bu mampu tampil beringas sejak di fase grup. Terbukti di laga pembuka menghadapi timnas Polandia, Korea Selatan asuhan Gus Hiding mampu menang dengan skor 2-0 lewat gol Hwang Sung-hong serta Yu Sang-chul yang membuat jala gawang Jerzy Dudek jebol hingga 2 kali di laga itu. Sementara di pertandingan kedua grup D, Korea Selatan hanya mampu menahan imbang timnas Amerika Serikat yang saat itu dihuni Brad Friedel, Claudio Reyna, Landon Donovan, dan kawan-kawan dengan skor 1-1. Dalam laga ini, 1 gol Korea Selatan tercipta pada babak kedua lewat sontekan kepala penyerang yang saat itu membela klub Serie A Perugia, An Jung-hwan. Dan di laga terakhir fase grup kontra timnas Portugal, Korea Selatan berhasil menang dengan skor 1-0 lewat gol tendangan kaki kiri Park Ji-sung, hasil umpan cantik dari Lee Jung-fyo. Alhasil, gol itu menumbangkan asa tim nasional Portugal yang saat itu dihuni Rui Costa dan Luis Figo untuk melaju ke babak selanjutnya. Laga Korea Selatan versus Italia di babak 16 besar bakal selalu dikenang jika berbicara Piala Dunia 2002. Sebab ada banyak momen yang bisa diperdebatkan, bisa juga dikatakan kontroversial. Korea Selatan menang dengan skor 2-1 atas Italia lewat gol An Jung-hwan pada menit ke-117. Korea Selatan menang setelah Italia kehilangan Francesco Totti yang mendapat kartu merah pada menit ke-103. Italia sebenarnya sempat unggul lebih dulu pada menit ke-18 lewat gol Christian Vieri. Namun, 2 menit jelang laga waktu normal usai, Korea Selatan menyamakan skor lewat gol Seol Ki-hyun. Laga kemudian dilanjutkan ke babak tambahan. Ada banyak kontroversi yang terjadi, bukan hanya kartu merah Francesco Totti. Gol Damiano Tommasi dianulir lantaran dianggap offside. Lalu, ada penalti kontroversial untuk Korea Selatan yang berhasil diselamatkan Gianluigi Buffon. Publik Italia sangat kesal dengan laga tersebut. An Jung-hwan yang saat itu bermain di Perugia bahkan harus terusir dari Italia. Publik sepak bola Italia tidak menerima kehadiran An Jung-hwan hingga dia kemudian akhirnya bermain di Shimizu S-Pulse. Negara asal Sintayong itu
memang mampu menampilkan performa terbaik hingga bisa melaju ke babak 4 besar. Mereka juga harus menelan pil pahit kekalahan di play-off perebutan peringkat ketiga dengan Turki. Namun, dalam perjalanan menuju ke sana, Korea Selatan dinilai diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit. Salah satu yang paling ramai waktu itu adalah saat melawan tim nasional Spanyol di babak kuarter final. Meski sudah berlangsung lebih dari 20 tahun, tapi orang-orang masih belum bisa melupakan kisah pertandingan yang sangat kontroversial tersebut. Kemenangan Korea Selatan atas Spanyol juga membuat banyak penggemar sepak bola, khususnya pendukung La Furia Roja, geram. Selama pertandingan, Spanyol memiliki 2 gol yang tampaknya sah. Sayang, dianulir wasit dengan dalih offside. Gol pertama dianulir terjadi saat tendangan bebas melayang ke kotak penalti. Ketika itu, bola memantul dari bahu Kim Tae-yong dan masuk ke jaring gawang timnya sendiri. Tapi, wasit asal Mesir Gamal Ahmed Al-Ghandor menganulir karena tarikan baju Ivan Helguera. Hanya beberapa menit memasuki perpanjangan waktu, gol lain juga dianulir. Waktu itu, Joaquin Sanchez menang duel udara. Tapi, kali ini asisten wasit mengibarkan bendera untuk menunjukkan bahwa bola telah keluar lapangan. Padahal tayangan ulang menunjukkan itu sah. Beberapa pemain Spanyol saat itu juga tampak marah. Mereka heran mengapa wasit dengan jelas memihak tuan rumah. Jadi pertandingan itu akhirnya berlanjut hingga babak adu penalti. Kiper legendaris Korea Selatan, Lee Won-jae, akhirnya jadi pahlawan. Meski sebenarnya tidak sah, karena berdiri di luar garis, dia bisa menggagalkan eksekusi Joaquin. Dengan hasil itu pun, Korea Selatan melaju ke babak semifinal menghadapi tim nasional Jerman. I've been driving this train. Taeguk Warrior kemudian menghadapi Jerman di babak semifinal. Der Panzer lolos ke 4 besar setelah menaklukkan Amerika Serikat melalui gol tunggal Michael Ballack. Bahkan pemain Korea yang lahir di Jerman, Cha Duri, sempat menciptakan umpan berbahaya yang mampu dihentikan kiper Jerman Oliver Kahn. Pelatih Korea Gus Hiddink mengerti benar cara menghentikan serangan Jerman. Pasukan Korea mampu menghentikan bola-bola udara yang menjadi andalan Jerman. Peluang-peluang berbahaya dari Miroslav Klose dan Marco Bode juga tidak mampu menembus pertahanan Korea. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol. Rudi Völler yang saat itu melatih Jerman mengubah cara menyerang yang membuat apes Korea Selatan. Jerman yang sebelumnya mengandalkan bola atas kini memainkan bola datar, yang hasilnya membuat Ballack mencetak gol di menit ke-75. Timnas Korea Selatan pun harus mengakui ketangguhan runner-up Piala Dunia 2002 Jerman pada laga itu. Selepas laga tersebut, Hiddink mengakui Jerman layak ke final Piala Dunia 2002. Dia tidak mencari alasan dan mengakui bahwa Korea Selatan telah berjuang dengan terhormat. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines and I'm Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang merupakan salah satu turnamen yang paling bertabur kejutan, kontroversi, sekaligus prestasi hebat. Tak sedikit yang menyebut turnamen ini sebagai turnamen dengan wasit paling buruk sepanjang sejarah berkat Byron Moreno. Namun, tak banyak yang mengingat kalau turnamen ini juga melahirkan setidaknya 2 rekor. Di turnamen ini, Brasil menjadi negara pertama yang pernah meraih 5 gelar juara Piala Dunia. Selain itu, di turnamen ini pula tercipta gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Gol cepat itu tercipta oleh kaki kiri Hakan Şükür pada laga perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2002 antara tuan rumah Korea Selatan dan Turki.
立ち上がりまだ12秒。開始直後、韓国のミスをついたハカンシュキュルのゴール。 Dalam laga ini Korea Selatan harus mengakui kekuatan Turki yang mampu menang dengan skor 2-3 untuk kemenangan Turki. Pertandingan Turki versus Korea Selatan di Piala Dunia 2002 juga dikenal sebagai salah satu pertandingan paling sportif dalam sejarah sepak bola. Tak hanya dari pemain supporter, kedua tim pun menunjukkan gestur kebersamaan dan kesatuan yang luar biasa. Sebelum kick off, supporter Korea Selatan membentangkan bendera Turki besar dan spanduk yang menyatakan "Kami adalah teman". Di luar itu, momen tersebut kembali membuktikan kekuatan sepak bola yang tak tertandingi, terutama di Piala Dunia, yang bisa menginspirasi dan menyatukan segalanya. チームの選手が肩を組んでいます。これはいい光景です。いい光景ですね。はい、お互いに本当に全力出し尽くしたと。ね、これがもう本当にフェアプレーの原点ですからね。いやー、いい爽やかな風がスタジアムを駆け抜け、大健闘した韓国とトルコのワールドカップは終わりました。